Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, tergantung pada kalian yang melihat presentasi ini. Perkenalkan, nama kami Vidi Mardiansyah, Arsyad Ramadan Darlis, dan Ulil Surtiazul Pratita yang merupakan tim dosen pengampu dari mata kuliah Applied Networking 1. Mata kuliah ini berada di semester ganjil, di mana capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah, jadi setelah kalian menyelesaikan mata kuliah ini, kalian mampu membuat sebuah jaringan komputer sederhana berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Jadi lihat capaian pembelajaran lulusannya. Kemudian deskripsinya adalah di mana kalian di sini akan mempelajari konsep dasar dari jaringan. Sebenarnya jaringan dan network sama ya, khususnya di konsep layering komunikasi jaringan dan subnettingnya, bagaimana kalian dapat membuat sebuah jaringan sederhana gitu. Itu tujuan dari Apply Network 1 ini. Oke, yang pertama kalian akan pelajari di pertemuan pertama mungkin ya, seperti itu. Jadi kalian akan diberikan gambaran sebenarnya networking itu seperti apa di zaman sekarang. Saya kira semua instansi, perusahaan, universitas, itu pasti menggunakan networking. Kalau kalian mengantongi sebuah sertifikasi di bidang jaringan, lamar kemanapun juga, kemungkinan besar peluang diterimanya akan sangat besar. Karena seperti saya bilang tadi juga, networking itu sangat dibutuhkan untuk semua perusahaan. Mungkin kecuali warteg ya gitu ya. Warteg mungkin tidak ada networkingnya gitu ya. Hampir semua perusahaan itu pasti membutuhkan networking. Jadi sangat-sangat luas ya untuk network engineer atau lulusan dari network engineer. Jadi di pertemuan pertama ini akan diberikan gambaran atau pandangan gitu ya dari seorang network engineer, gimana sih perkembangannya gitu ya, lulusannya akan menjadi seperti apa. Kemudian di sini juga, di pertemuan ini juga akan dibahas mengenai komponen-komponen yang membentuk jaringan itu seperti apa. Nanti kalian akan pelajari end device itu seperti apa, peer-to-peer itu seperti apa, kemudian medianya secara umum seperti apa, walaupun nanti media akan dibahas lebih banyak itu di physical layer, seperti itu. Nah, kalian akan juga mempelajari topologi-topologi, star, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalian pelajari juga tipe-tipe networknya, LAN, WAN, cakupannya sampai kalian sekarang menggunakan internet itu secara luas. Gimana sih cara membentuk internet? Internet itu seperti apa? Inter and network gitu, internet ya seperti itu. Nanti kalian pelajari di sini, kemudian koneksinya juga seperti apa gitu. Nanti kalian pelajari juga. Kemudian selanjutnya juga masih di bab ini kalian pelajari mengenai parameter-parameter dari networking itu seperti apa. Dan tren in the future ya, di kedepannya seperti apa, masa depannya seperti apa, apakah di 10 tahun lagi networking itu akan masih bertahan, network engineer tersebut masih diperlukan atau tidak. Di sini akan dibuka seperti itu gitu ya. Jadi ini akan menjadi gambaran kalian juga kalau misalnya kalian nanti tugas akhir, sebenarnya yang lagi rame sekarang seperti apa sih di bidang jaringan ya, termasuk security-nya juga akan dibahas di sini, kemudian sertifikasinya juga seperti apa gitu ya. Oke, di pertemuan selanjutnya, di modul kedua, kalian akan pelajari mengenai basic switch and device configuration. Jadi di sini kalian akan diperkenalkan mengenai operating system. Kalian setelah mempelajari sistem operasi ya. Sistem operasi itu kita kenal Windows, Linux, dan di sini juga di dunia jaringan, di perangkat jaringan itu memiliki operating system. Yang disebut nanti kalian akan mengenal iOS seperti ya. Jadi operating systemnya, kemudian GUI-nya kalian pelajari di sini, kemudian cara programmingnya seperti apa, sebagai contoh seperti itu gitu ya. Kemudian kalian akan pelajari apa lagi ya, komennya, ya tadi programmingnya, kemudian kalian pelajari, tapi itu yang hanya dasar-dasar saja ya seperti itu. Bagaimana memprogram, misalkan router kita membuat name-nya seperti apa, password-nya seperti apa, kemudian buat banner-nya seperti apa, kemudian bagaimana meng-save di sana, termasuk kalian akan mempelajari mengenai address. Jadi bagaimana saya menghubungkan dua buah jaringan, gimana setting
IP address, nanti kalian akan pelajari IP address. IP address itu di komputer itu seperti apa. Jadi nanti kalian pelajari juga bagaimana konfigurasinya, itu yang sederhana-sederhana aja di sini. Jadi ini hanya perkenalan saja. Nah, di yang selanjutnya kalian pelajari mengenai protokol and models. Jadi gini, kalau misalnya kalian berada di sebuah jalan tol gitu ya, kalau misalkan atau misalkan jalan biasa lah gitu, jalan biasa di mana dia macet sekali, banyak sekali mobil di sana gitu ya. Kalau nggak ada polisi gitu ya, kalau nggak ada lampu lalu lintas maka akan kacau. Begitupun dengan jaringan. Kalau tidak ada protokol, kalau nggak ada rules-nya, kalau nggak ada modelnya, pasti akan kacau. Di sini kalian pelajari mengenai rules dan protokol bagaimana sebuah data itu bisa dikirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pasti ada protokolnya. Kalau nggak ada ini kacau semua, bisa tabrakan semua datanya. Kemudian kalian pelajari di bab ini juga mengenai ada nanti namanya OSI, TCP/IP dan sebagainya secara basicnya seperti itu. Kemudian ada organisasi standarnya yang menaungi jaringan komputer seperti apa. Misalnya IEEE, IANA dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalian akan pelajari juga lebih mendalam gitu ya, mendalam mengenai OSI layer dan TCP/IP layer. Bedanya apa sih? Nanti kita akan pelajari di sini. Termasuk bagaimana kalian mengirimkan data dari nanti kalian kenal bahwa OSI layer itu ada 7 layer, sedangkan kalau TCP/IP layer ada 4 layer. Bagaimana mengirimkan dari application layer di satu tempat ke application layer di tempat yang lain. Jadi kalau kita lihat kalian WhatsApp misalkan ya, WhatsApp itu adalah kita berada di application layer. Jadi application layer itu adalah yang user interface yang bertatap muka dengan kita sebagai usernya gitu ya. Usernya kita ngetik hai apa kabar gitu ya. Nah, hai apa kabar tersebut digimanakan oleh sebuah sistem yang berada di bawah jaringan komputer, nanti dari application layer, kemudian ke presentation layer, kemudian session layer, transport, network, switch, physical layer nanti dikirimkan melalui wire, kabel atau wireless seperti itu ke physical layer di satunya lagi gitu ya, di posisi yang teman kalian, hai apa kabarnya, mungkin di posisi kalian sekarang kalian mengirimkan atau yang di penerimanya gitu ya, respondennya adalah di tempat yang lain. Nah, itu akan terlihat di sini. Nah, prosesnya namanya enkapsulasi. Jadi kalian nanti kan pelajari di sini mengenai proses enkapsulasi itu seperti apa. Kemudian selanjutnya kalian akan mempelajari detail dari setiap layer. Jadi patokan di sini adalah tadi OSI layer, TCP/IP dan ya OSI layer seperti itu. Jadi di sini yang pertama adalah physical layer. Kalian pelajari di sini bagaimana sinyal yang terdapat pada sebuah jaringan, apakah itu wired atau wireless. Jadi kalian pelajari bentuk sinyalnya seperti apa, kemudian bandwidth itu apa sih gitu ya. Kemudian ada beberapa parameter dari bandwidth, misalnya ada latensi, throughput, goodput, dan sebagainya seperti itu. Kalian pelajari juga di sini mengenai cabling. Cabling itu ada banyak sekali, ada chopper, ada fiber optic, ada waveguide dan sebagainya. Ada juga wireless seperti itu. Wireless itu nanti kalian pelajari. Nah, di sini kalian akan diperkenalkan mengenai kabel-kabel yang biasa digunakan di jaringan, yaitu misalkan unsealed twisted pair, kemudian sealed twisted pair, dan sebagainya. Bagaimana membuatnya, bagaimana kalian bisa menghubungkan satu komputer satu dengan komputer yang lain, harus menggunakan apa, tipenya ada 3, misalnya ada strike, cross, atau misalnya rollover, yang mana kita harus gunakan untuk menghubungkan dua buah komputer tersebut. Nah, di sini akan pelajari, kemudian saya akan diperkenalkan mengenai cablingnya untuk yang fiber optik yang sekarang masih bandwidthnya sangat-sangat besar gitu ya. Kemudian ada wireless, di mana mobilitas, dengan wireless mobilitas itu bisa sangat tinggi sekali. Nah, kemudian kalian pelajari juga mengenai number systems. Jadi number system tuh kalian mungkin pelajari di mata kuliah sebelumnya, ada desimal, oktal, heksadesimal, dan biner gitu ya. Jadi biner namanya B gitu ya. Jadi ada 2, 0 dan 1. Heksadesimal itu 16 dari 0 sampai 9, A sampai
F seperti itu. Nanti kan kita akan mengulang kembali di sini seperti itu. Nah, bagaimana konversinya juga, bagaimana mengkonversi dari biner ke heksadesimal. Kenapa harus heksadesimal? Karena heksadesimal digunakan protokol di jaringan itu ada namanya MAC address gitu ya. Alamatnya MAC address, ada juga kalau biner digunakan di IP address seperti itu. MAC address dan IP address seperti apa sih? Nanti kita pelajari juga. Nah, yang layer kedua adalah data link layer. Nah, di sini yang saya bilang tadi, kalian akan pelajari mengenai MAC address, seperti itu, topologi data link layer itu seperti apa. Nanti kalian akan mengenal mengenai physical and logical topologies. Di sini kemudian ada access control method gitu ya. Jadi kemudian ada CSMA-CD, CSMA-CA, ya sabar aja gitu ya. Nanti kita bisa lihat di sini. Kemudian yang pelajari di sini lagi, kalian akan selanjutnya akan pelajari mengenai Ethernet switching. Di sini mulai akan kenalkan mengenai Ethernet encapsulation, kemudian MAC sublayer, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau di datang layer ini adalah yang digunakan adalah MAC address gitu ya. Kalian akan mempelajari juga MAC address table dan sebagainya. Oke, kemudian kalian akan pelajari juga mengenai selanjutnya, network layer. Jadi network layer itu adalah layer ketiga, di mana ini sangat penting sekali menghubungkan antar kalau perangkat yang menghubungkan antar jaringan. Jadi di sini kalian pelajari mengenai karakteristiknya seperti apa. Kemudian ada namanya connectionless, base effort dan sebagainya gitu ya. Jadi kalian pelajari juga mengenai IP address gitu ya, Internet Protocol address, alamat IP versi 4 dan versi 6. Bedanya apa? Sekarang tuh kalau dilihat IP versi 4 tuh udah hampir habis ya, makanya muncul IP versi 6. Kenapa bisa habis dan kenapa harus menggunakan IP versi 6 gitu ya, yang menggunakan pada dasarnya menggunakan heksadesimal. Itu nanti kalian akan pelajari di sini. Kemudian selanjutnya kalian juga akan mempelajari di sini juga mengenai introduction to routing. Jadi routing itu seperti apa sih? Berarti mencari jalan ya gitu ya. Nanti akan pelajari mengenai bagaimana mencari jalan terpendek, kemudian perkenalkan mengenai routing protokol yang sederhana itu seperti apa gitu ya, dan aplikasinya seperti apa gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah address resolution. Jadi di sini akan spesifik menjelaskan mengenai MAC address dan IP address. Kemudian ada ERP dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang cukup inti sekali gitu ya. Selanjutnya kalian akan belajar mengenai bagaimana konfigurasi router secara sederhana. Router itu seperti yang dibahas sebelumnya adalah menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lain. Gimana bisa terhubung gitu. Nah, kita mengkonfigurasi router yang berada di antar jaringan tersebut seperti itu. Ini sangat penting sekali untuk kemampuan atau meningkatkan kompetensi kalian dalam hal jaringan. Kemudian kalian pelajari juga lebih spesifik lagi mengenai IP versi 4 addressing. Jadi di sini akan pelajari mengenai subnetting, VLSA, mungkin masih kelas C. Dulu nanti ada beberapa kelas untuk IP, kalian akan mengenal IP address seperti itu. Nanti di sini akan pelajari subnetting dan VLSA untuk kelas C. Kemudian begitu juga dengan IP versi 6 akan dipelajari juga mengenai subnettingnya seperti apa sih, subnetting itu apa sih, VLSM itu seperti apa sih, nanti kalian pelajari. Kemudian ada ICMP juga. Nah, selanjutnya layer berikutnya ada transport layer. Kalian di sini akan diperkenalkan mengenai TCP dan UDP. Apa sih itu gitu ya, nanti kita tunggu saja. Kemudian di application layer akan diperkenalkan ada di dalam ini sebenarnya ada session layer, presentation layer, and application layer. Fungsi-fungsinya seperti apa sih? Kita bisa lihat. Di mata kuliah ini juga akan dipelajari mengenai security-nya. Nah, ini sangat penting ya. Nanti kalian akan diperkenalkan mengenai apa sih yang mengganggu yang bisa ya attacking gitu ya. Yang bisa mengganggu sebuah jaringan. Kalian akan diperkenalkan mengenai malware gitu ya. Spam misalkan. Kemudian ada juga DOS gitu ya, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana membuat sebuah jaringan yang cukup sederhana. LAN, WAN yang sederhana gitu ya. Nah, di sini kemungkinan besar kalian akan dipandu menggunakan
sebuah software yang dari perangkat Cisco gitu ya. Kita slide-nya juga dari Cisco seperti itu. Uh, Namanya paket tracer. Jadi semoga di jaringan komputer di mata kuliah sebelumnya itu telah diperkenalkan ya. Jadi paket tracer ini cukup powerful gitu ya untuk membuat sebuah jaringan yang cukup sederhana. Mengenai masalah pustaka, pustaka itu kita lebih banyak mengambil atau mengadopsi dari Cisco Networking Academy. Cisco itu merupakan satu perusahaan yang terbesar untuk di bidang jaringan seperti itu. Termasuk sertifikasinya diakui oleh hampir semua perusahaan gitu ya jaringan. Oke, kemudian kami mengambil juga materi dari Computer Networks and Internets gitu ya. Ya lumayan lama sebagai tambahan gitu ya. Nah, pustaka tambahannya nanti kalian akan kami akan membimbing kalian untuk mencari-cari e-book mengenai jaringan komputer ini, mengenai bagaimana perkembangannya seperti apa gitu ya di masa sekarang dan ke depannya seperti apa. Oke, seperti itu. Ini pertemuan yang pertama sebenarnya gitu ya. Pengenalan apa sih yang kita pelajari. Jadi dengan setelah kalian pelajari mata kuliah ini, kalian akan dapat membangun sebuah jaringan yang sederhana, tapi tidak hanya membangun saja, kalian mengetahui teorinya seperti apa, 7 layer, 7 layer, kalian bisa mengetahui IP address itu seperti apa, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, saya kira sekian presentasinya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.